Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Matus, tapi kali ini tidak dalam renungan harian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya tertarik untuk sedikit berbagi tentang apa yang saya renungkan dari bacaan Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus berkata, "Jikalau gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap satu biji. Tapi jika mati, maka ia akan berbuah banyak." Dari Injil ini, Yesus sebenarnya mau mengumpamakan dirinya seperti gandum. Jadi, sebagaimana gandum yang jatuh lalu mati, sehingga bisa membuahkan banyak hasil, menghasilkan banyak buah. Begitu juga dengan Yesus. Yesus harus jatuh bangun memanggul salib dan mati untuk bisa memenangkan banyak jiwa, untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi gandum itu jatuh mati lalu menghasilkan banyak buah. Yesus jatuh bangun memanggul salib dan kemudian menghasilkan keselamatan bagi banyak orang. Jadi Yesus mengumpamakan dirinya seperti gandum. Nah, jatuh ke tanah lalu mati, jatuh bangun memanggul salib dan mati, itu adalah sebuah simbol pengorbanan. Jadi Yesus itu mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang, sebagaimana gandum mengorbankan dirinya jatuh dan mati di tanah supaya bisa menghasilkan lebih banyak buah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian jatuh dan mati, jatuh bangun dan memanggul salib adalah pengorbanan. Dan kita tahu pasti bahwa pengorbanan hanya mungkin dilakukan orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang memiliki cinta di dalam dirinya. Tanpa cinta, tidak akan ada satupun yang mampu untuk berkorban. Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya karena cinta kepada umat manusia. Yesus sendiri mengatakan, tidak ada kasih atau tidak ada cinta yang lebih besar dari seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah menyerahkan nyawanya, sudah menyerahkan hidupnya. Itu berarti bahwa kasih dan cinta Yesus itu sungguh sangat teramat besar kepada kita. Yesus sangat-sangat mencintai kita. Ia ingin supaya kita selamat. Nah, Yesus sudah menunjukkan kasih dan cinta yang begitu luar biasa kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menanggapi kasih Kristus kepada kita? Kita harus ingat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus kepada kita. Oleh karena itu, jangan abaikan kasih Kristus hanya karena cinta atau kasih dari yang lain. Tidak jarang bahwa kita ini mengabaikan kasih Kristus karena ada kasih dari yang lain, karena kita mengasihi yang lain, karena ada cinta dari yang lain, karena kita mencintai yang lain. Tidak sedikit orang Katolik kemudian berpindah keyakinan karena dikasihi oleh yang lain, karena dicintai oleh yang lain. Dan tidak jarang bahwa orang Katolik berpindah keyakinan karena mencintai yang lain, mencintai jabatan, mencintai kuasa, dan lain-lain. Mudah sekali kita meninggalkan Kristus yang begitu mengasihi kita hanya karena kasih dan cinta dari yang lain, hanya karena mengasihi dan mencintai yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan untuk menyadari bahwa Allah sudah begitu mengasihi kita dan tidak ada kasih lain yang lebih besar daripada kasih Allah kepada kita. Maka jangan abaikan kasih Allah itu. Mari kita renungkan dalam hati kita. Allah sudah begitu mengasihi kita. Lalu apa yang sudah kita buat untuk Dia yang begitu mengasihi kita? Itu adalah poin pertama yang bisa kita renungkan bersama, yang bisa kita jawab bersama dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, poin yang kedua adalah, kalau poin pertama itu Yesus mengumpamakan dirinya seperti gandum. Dan poin yang kedua, sesungguhnya kita juga adalah gandum. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita juga perlu menjadi seperti gandum.
Kita perlu jatuh dan mati untuk bisa berkembang menjadi lebih besar, menjadi lebih berkembang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berani berkorban, maka kita tidak akan bisa berkembang. Mari kita belajar untuk berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bahkan mungkin kita perlu mengorbankan perasaan untuk bisa berkembang dan maju dalam kehidupan kita. Contohnya saja, ada seorang siswi yang ketika hendak menghadapi ujian sekolah, ia ingin sekali mendapatkan nilai yang baik. Tetapi kalau dia tidak berani mengorbankan waktunya, mengorbankan kesenangannya, tentu akan sulit baginya untuk mendapatkan nilai yang baik. Bagaimana bisa mendapatkan nilai yang baik kalau mengorbankan waktu untuk belajar saja tidak berani, tidak mau? Begitu juga dalam hal-hal lainnya. Kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin meraih sesuatu yang baik, yang lebih dari hari ini, kita perlu berani untuk berkorban. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus memenangkan kita dari segala dosa dan kuasa maut karena Yesus mau berkorban. Kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan kita, maka kita pun harus berani untuk berkorban di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu untuk Anda semua. Tuhan Yesus mencintai Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.